ibu-ibu masih semangat? Asik. Oke, ibu-ibu kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Saniki wonten langkah 4 nggih, yaitu nanti kita membahas ragam dan tingkatan disabilitas. Ngoten nggih. Ibu-ibu ngertos mboten disabilitas niku napa? Wau tengah jam pun dijelaskan kalih pegawai sanes. Nggih, Napa? Sing Kekurangan cacat nggih. Jadi disabilitas adalah suatu atau seorang yang berkurangan entah itu secara fisik maupun secara mental. Betul nggih? Ibu-ibu di depan sudah saya persembahkan nggih niku flip chart ketiga nggih. Jenis-jenis disabilitas. Ibu-ibu sebelum saya lanjut ke flip chart ini, kinten-kinten di lingkungan jenengan baik di RT maupun tetanggane jenengan wonten mboten sing mengalami atau menyandang disabilitas. Wonten napa, Bapak? Nika mboten saged mresani. Mboten saged mresani sik turu napa-napa. Ya, mboten misale niku biasane kan nak lungan. Nggih. Itu make tongkat. Berarti mboten saged preso sama sekali nggih. Mboten. Oh nggih, niku masuk disabilitas mboten, Mas Yusuf? Lebet nggih, masuknya niku jenenge disabilitas napa? Tunanetra. Nggih, leres. Wonten malih mboten? Nggih, napa? Ikon enak dong, kadang sok ngamuk, terus ngamuk, iya ngamuk ibune, ngamuk keluarga, ngamuk kaca, ngamuk pintu, terus sih autis terus. Autis nggih. Niku nyuwun jajan napa nek ngamuk nika? Ya boten. Napa wonten sebabe napa mboten? Ya kadang marah-marah nak obatnya telas niku. Oh, nggih, berarti niku masuk disabilitas nggih. Niku disabilitas jenenge napa? Autis nggih. Atau Mental. nggih, kecacatan mental nggih. Sami mawon niku disabilitas mental. Teng lingkungan jenengan wonten mboten, Pak Yusuf? Mboten wonten nggih. Mboten wonten. Jadi ibu-ibu presane teng mriki, ibu-ibu tadi sudah memberikan contoh nggih disabilitas. Sekarang di sini di flip chart 3 ada niki gambar napa? Yang buntung. Tiang pun. Samarane cari. Samarane gur setunggal nggih. Nggih. Sanes buntung nggih sarung niku. Pasar niki wonten gambar tiang samarane namung setunggal sing setunggal ngagem tongkat. Niki masuk disabilitas nggih. Disabilitas napa? Fisik. Biasanya jenenge napa tunan napa? Tuna apa sih? Nak samaran orang nanti apa ya, Mbok? Tunadaksa. Tunadaksa nggih. Leres nggih? Niki termasuk disabilitas. Wonten malih sing nika biasane nika wonten tiyang sing boten mireng, nggih. Boten mireng niki wonten gambar telinga, nggih. Wonten gambar telinga, terus wonten nek berkaitan dengan telinga biasanya niku mboten saged mireng nggih. Nah, terus kebanyakan orang yang tidak bisa mendengar sama sekali nggih, niku biasanya juga tidak bisa bicara. Nah, niko disebut dengan disabilitas, nggih mboten? Nggih. Ada orang yang berkurangan. Lah ngene kula enten mboten saged mireng tapi saged matur, malah mature seru, tapi tiangane pun sepuh sangat. Tapi mature mboten genah. Iya mature genah tapi pun mboten mireng kok karepe ngomongnya seru. Oh, ngomongnya seru nek terung nggih. Niku berkekurangan nggih sami mawon nggih. Termasuk masuk dalam disabilitas tapi bukan disabilitas berat karena masih bisa dengar walaupun harus dengan suara yang keras seperti itu. Nah, kebanyakan niku kalau disabilitasnya itu tunarungu itu biasanya mempengaruhi dengan bicara, disebut dengan disabilitas ganda nggih. Jadi orang bisa rungu terus orang bisa matur. Biasanya maturin nggih saged cuma mengeluarkan suara tok, tapi kan a u u nggih mboten genah napa ngomong napa mboten. Jadi seperti itulah nggih. Lah, lajeng teng mriki wonten malih disabilitas mental niki gambare nggih. Disabilitas mental niku sinapa? Contone wau wonten sing ngene tetanggane Mas Arif niku nggih. Wonten lare sing napa?
tingkah atau bertindak semaunya sendiri, Nggih, ngamuk-ngamuk, nggih. seneng notoki kaca, nek sik gelani kok ibune di napa? Damuki, kesurupan nggih. Nggih kaya kesurupan. Lah niku sing jenenge hiperaktif. Niku karena disabilitas mental atau menyandang atau mengalami gangguan di mental. Seperti itu nggih, Ibu nggih. Wonten malih niki napa? Gambar mripat, nggih mripate disilang kados niki. Nah, niki jenenge disabilitas tunanetra kados sing nika nggih. Nggih tetanggane jenengan niku mlampari ngagem bantuan tongkat niku untuk membantu dalam berjalan karena napa niki sudah benar-benar tidak bisa melihat. Nah, wonten malih niki setunggal disabilitas napa? Intelektual, disabilitas intelektual atau Down syndrome. Ngoten nggih. Nah, menika penyandang disabilitas intelektual atau Down syndrome biasanya adalah misalnya wonten lare sing usiane 10 tahun. Nggih. Usiane 10 tahun, tapi tingkah lakune terus napa ya pokoknya aktivitasnya napa-napa niku tasih kados lare balita atau bayi usia kurang dari 5 tahun, ngoten nggih. Niku disebut dengan Down syndrome. Jadi secara keseluruhan niku napa nggih? Daya pikiran itu tidak seperti anak-anak normal pada umumnya. Ngoten nggih Ibu-ibu nggih? Perlu dipahami niki nggih? Nggih. Perlu napa mboten? Perlu ya untuk pengetahuan jenengan semua dan kemudian ibu-ibu juga nanti bisa menularkan kepada tetangga, kepada anak dan sebagainya mengenai pengetahuan tentang jenis disabilitas. Ngoten nggih ibu-ibu nggih? Nah, kemudian ibu-ibu ketika ada orang di sekeliling jenengan atau anak-anak atau siapapun di sekeliling jenengan ada yang mengalami hal yang demikian, contohnya saking gini Pak Hakim mau kalih Mas Arif niku nggih kinten-kinten kondisi psikologisnya niku nggih atau napa perasaane niku kinten-kinten kepripun orang yang mengalami disabilitas kinten-kinten rasane kepripun Minder Pak. minder isinan tidak percaya diri nggih nek urus tiyang niku kadang wedos nek ora batire wedi bukan apa carane di napa nggih dinakali napa-napa ngoten nggih niku kondisi psikologisnya kira-kira seperti itu. Lah kemudian orang-orang yang mengalami tunanetra misalnya niku kinten-kinten kondisi psikisnya napa? Ya gerlungan niku wedi Pak. Wedos bukan ketabrak mobil netong jalan raya nggih. Terus isinan sami mawon isin, terus tidak percaya diri. Begitu juga dengan yang tunarungu. Terus dengan yang disabilitas mental apa maning sing niki nggih, disabilitas mental biasanya malah tidak bisa bergaul dengan orang lain atau tidak mau bergaul dengan orang lain. Terus intelektual yang niki disabilitas intelektual nggih sami mawon nggih. Kebanyakan anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual tidak bisa bergaul, nggih. Kemudian tidak bisa menerima orang yang baru kenal, nggih. Terus napa malih dalam belajar itu jelas terganggu, ngoten nggih. Asale napa penangkapane kurang, nggih, penangkapannya kurang tidak seperti anak-anak yang lainnya. Terus disabilitas tunarungu jelas ini sama kondisi psikologisnya juga sangat-sangat terganggu nggih. Kenapa? Dalam komunikasi angel nggih, kene ngomong apa mangke mriko nangkape napa. Ngoten nggih. Terus mriki nyeluke napa, mriko rungune napa. Kan ngoten nggih. Jadi hanya bisa komunikasinya itu biasanya nganggo bahasa isyarat seperti itu nggih. Nah, kemudian langkah apa yang harus ibu-ibu lakukan? Nggih, ketika ada orang-orang di lingkungan sekitar yang mengalami kondisi seperti ini, maka ibu-ibu satu, nggih, harus perhatian, nggih. Tidak boleh mendiskriminasikan, tidak boleh membeda-bedakan.
diadakan. Juga ibu harus nopo ketika wonten tiang-tiang iki sing mendapat diskriminasi, ibu harus nopo harus mencegah nggih, mengomongi ora oleh kados iki salah. Mereka juga manusia ya harus mendapatkan hak yang sama karo Rika, karo Nyong hake pada dadi wong urip ora ana sing beda. Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, bahwasanya nggih kondisi psikologis dari penyandang disabilitas jika tidak mendapat dukungan saking pundi? Dukungan saking keluarga, dukungan saking masyarakat, dukungan saking pemerintah, terus pendukungan dari lembaga lain nggih niku nanti akan merasa seperti rendah diri, terus sensitif, ngomong sedek apa gelang nggih, carane baperan ngoten lah nggih, baperan kaya mas-mas nika nggih, terus tidak bersemangat ngoten nggih, terus napa malih merasa dirinya menjadi beban orang lain, beban keluarga. Jadi hal yang seperti ini tidak boleh dikucilkan, tidak boleh dibedakan, tapi harus didukung, diberi motivasi, diberi semangat supaya apa? Bukan baik ternyata wong sing niki mengalami disabilitas fisik mau samparane kursi tunggal ternyata sebenarnya anu saged menjahit. Ini bukan berarti punya potensi nggih untuk menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, itu digali supaya nanti menjadi manfaat untuk dirinya ya, si orang ini atau untuk masyarakat secara umum, baik keluarga. Oke. Baik, ibu-ibu bisa dimengerti nggih? Jadi saya ulangi lagi, niki disabilitas fisik, nggih contohnya napa? Tunadaksa, terus tunarungu, nggih niki disabilitas mental, niki disabilitas juga nggih tunanetra, terus niki Down syndrome juga termasuk disabilitas. Niku kangge pengenget-enget kula lan jenengan semua, dan harapan saya ibu-ibu nanti bisa memberikan pengetahuan ini kepada masyarakat, kepada keluarga atau kepada tetangga terdekat. Seperti itu nggih. Bisa hidup rukun berdampingan dan saling menyayangi, memotivasi. Mengaten nggih ibu-ibu. Nanti untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Bapak Molasi nanti nggih di sesi berikutnya. Mungkin dari saya cukupi sekian, matur nuwun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.